Halo, kali ini saya akan belajar algoritma. Jadi soal yang pertama itu eh, fast power. Jadi pada soal pertama kita disuruh ngebikin sebuah fungsi di mana dia memiliki input number, ada dua input, number sama power. Number ini tipe datanya itu number, power itu tipe datanya number. Jadi istilahnya bilang berpangkat. Contohnya 3 pangkat 2. Power ini pangkat. Jadi 3 pangkat 2 itu 9 karena 3 kali 3 itu 9. Nah, jadi di sini kita bikin tesnya dulu. Pertama itu kita bikin tesnya. Oke, jadi kita bikin dulu fast powernya dulu. Di sini eh, dari sini kita bikin tesnya dulu. Jadi describe fungsi fast power. Kita tulis tesnya dulu. Terus ini harus dibilang itu hasilnya harus sama dengan yang dipangkatkan. Specific power. Jadi it shall raise the number to specific power. Jadi bilangan tersebut harus dibangkitkan ke spesifik pangkatnya. Jadi ini kita import dulu dari vt, import from vtest, describe sama it. Terus kita harapkan, jadi kita jalankan dulu tesnya. Sini kalau kita coba jalankan terminal yantes. Nah, ini test file karena di sini saya belum mengimpor fungsi fast power. Jadi di sini kita pakai tdd, kita bikin dulu tes switchnya merah dulu. Habis itu kita coba benerin satu-satu. Kayak gitu. Jadi sini kita bikin fast power, export cons fast power. Fast power, terus di sini function. Kita coba dulu. Export cons fast power. Oh ya, ini file nih. Aspect.ts. Bentar. Kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi udah passing tesnya. Untuk bagian ini kita fungsi tersebut telah pas. Jadi selanjutnya kita bikin test case lagi. Jadi kita harapkan misalnya jika fast power dipanggil 1 pangkat 0 itu harusnya hasilnya 1 gitu. Hasilnya harus 1. Nah, di sini kenapa merah? Karena saat kita baca ini fungsi kita itu belum punya, dia butuh dua argumen, tapi di fungsi fast power ini
kita belum menuliskan argumen pada fungsi tersebut. The function you are trying to call needs zero argument, but you are passing one. Gitu. Expected number gitu. Nah, jadi di sini kita fitkan dulu fast power-nya. Di sini juga test case-nya error. Dia butuh 1 tapi di sini undefined. Nah, jadi sini kita benerin dulu. Jadi sini ada numbernya itu tipenya, datanya itu number, terus ada power, tipe datanya itu number, terus untuk bikin fast power ini ini di JavaScript itu oke, di sini kita bikin manual dulu. Jadi untuk fast power itu misalnya nih 3 pangkat 2 berarti kita butuh panggil 3 kali 3. Jadi ini kita lakukan perulangan. Sebanyak power tersebut gitu. Jadi sini ada 2. Jadi habis 3 kali 3 9 kayak tadi. Jadi power ini jumlah perulangan yang dibutuhkan. Nah, jadi supaya hasilnya itu kita lihat lagi test case-nya. Jadi kalau 1 pangkat 0 jadi harus 1 gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya itu base case-nya itu 1 gini. Jadi ibaratnya itu 1 kali 3 baru 1 kali 3 3 kali 1 1 3 kali 3 9 gitu. Jadi kita harapkan di sini misalnya itu 1 kan. Jadi kalau misalnya kita passingnya 1 otomatis hasilnya itu bakal result gini. Nah, jadi kalau kita lihat ini test case-nya sudah pas. Sini kita bikin kita coba tulis satu-satu test case. Baru kita lanjutkan dengan test case yang kedua. Nah, untuk test case kedua itu jika kita bilangan 1 terus pangkatnya 1 itu hasilnya harus 1 gini. Hasilnya harus 1. Itu bisa 1. Nah, di sini kalau kita test case kita itu sudah passing nih. One pass. 1 kalau nggak ada nolnya bakal 1, tapi kalau misal dia ada pangkat 1 bakal 1. Kayak gitu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, jika 1 pangkat 2 harusnya hasilnya itu 1. Soalnya itu 1 kali 1 1 terus kali 1 lagi 1. Kayak gitu. Jadi base case kali perulangan sampai 2. Terus untuk test case selanjutnya misalnya kalau kita passing numbernya 2 terus powernya kosong, itu harusnya jadinya 2. Harusnya hasilnya 1. 2 pangkat 0 itu hasilnya harus 1. Jadi ingat base case di sini
gitu. Jadi kosong hasilnya satu. Selanjutnya untuk test case selanjutnya, jika 2 pangkat 1 hasilnya itu harus 2. Nah, di sini violet soalnya yang kita harapkan itu 2, tapi fungsi fast power ini menghasilkan 1. Jadi untuk ngefixnya itu baru kita kerjakan fungsi fast power tuh kayak gimana. Nah, berdasarkan yang kita ketahui untuk rumus bilangan pangkat itu adalah rumus bilangan pangkat berpangkat itu 2 pangkat 0 rumus bilangan pangkat itu jadi ingat aja base case nya itu 1 terus dikalikan powernya lagi. Kalau dia butuh 2 berarti 3-nya itu jadi 2 kayak gitu. Di sini base case nya udah ada, terus kita jumlahkan. Jadi result dikali number sebanyak power kayak gitu. Jadi kalau misalnya digambarkan itu kayak gini, for net indeksnya itu 0, indeks kecil dari powernya, indeks tambah gini, terus resultnya itu dikalikan sama dengan number. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah pas. Hasilnya itu bakal 2 kayak tadi. Ini 2. Jadi kita ikut lanjut test case selanjutnya. Kita coba ini fast power, terus misalnya 2 pangkat 2 harusnya 4, apakah berhasil? Nah, pas. Kenapa pas? Kalau kita lihat di sini, misalnya nih fast power 2 pangkat 2, di sini bisa kita inspect resultnya itu berapa. Nih, jadi 1 kali 2 gitu. Result sama number. Itu jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4 kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin lagi contohnya expect fast power 2 pangkat 3 hasilnya harus 8, keberhasil. Nah, ini passing juga test case untuk fast power. Jadi kita coba tadi misalnya 2 pangkat 3 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, harusnya 8 ya. Nih, jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi hasilnya ini bakal 8 kayak gini. Oke, jadi paham kan? Jadi kita looping sebanyak power yang dibutuhkan. Ini misalnya 2 berarti 2, baru habis itu saat di looping kita kalikan 1 kali 3, 3 kali 3 kayak gitu.
1 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Kayak gitu algoritmanya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan pakai diagram, misalnya nggak usah, ini lebih sebenarnya nggak perlu diagram karena ini rumusnya sudah umum, kita nggak perlu gambarkan diagram. Nah, jadi untuk ini kita lanjutkan lagi, kita coba bikin test case lainnya. Jadi misalnya 2 pangkat 4 itu hasilnya itu harusnya itu 16. Kita expect lagi, ini kita hilangin dulu karena kita nggak butuh konsol lognya. Nah, test case-nya tetap pas, berarti fungsi kita ini benar jalan. Terus kita contohin lagi, misalnya pas powernya itu 10 pangkat 3, 10 kali 10 100, 100 kali 10 harusnya 1000, to be 1000. Nah, berhasil. Nah, jadi fast power ini untuk algoritma ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya ini kita harus menghitung kompleksitas algoritma kita berapa gitu. Jadi berdasarkan fungsi ini yang kita tulis, itu time complexity-nya itu oke, jadi untuk times complexity-nya itu kalau kita analisa di sini ada satu. Jadi ini ada assignment itu untuk kompleksitasnya itu sama dengan big O konstanta gini. Nah, jadi kita tulis dulu yang ini 01 gini konstanta big O1, terus kita jumlahkan lagi. Nah, di sini times complexity-nya ini ada juga nih result dikali sama dengan number. Nah, di sini karena ini statement ini dipanggil terus sebanyak power yang ada, kayak gini 3 kali 3, jadi sini bukan konstanta gitu, jadi sebanyak n power. Jadi statement yang ini itu adalah big O n karena loopingnya cuma satu doang nih. Di dalam ini ada big O n yang satu. Selanjutnya untuk return ini itu waktunya itu adalah big O1 konstanta gini. Jadi kesimpulannya times complexity-nya karena aturannya untuk bagian konstantanya nggak kita ikut sertakan, kita coret, jadi bisa kita ringkas menjadi big O n kayak gini. Itu untuk time complexity-nya. Nah, jadi yang ini n ini kita tahu kan kalau ini adalah power, banyak power. Ini biar gampang kita tulis power aja. Jadi big O sebanyak power gini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal menganalisa space complexity. Nah, di sini space complexity-nya kalau kita analisa selagi dia melakukan looping itu variabelnya itu tetap gak bertambah, cuma satu doang, alias konstanta kayak gini ya kan, cuma result doang nih. Jadi untuk space yang dibutuhkan itu tetap konstanta, jadi big O1 gini kayak gini. Nah, jadi fungsi power power itu telah selesai kita analisa. Untuk bagian time complexity-nya itu big O power
atau big O n. Terus untuk space kompleksita itu konstanta seperti tadi.